Hai guys, welcome to my YouTube channel. Kali ini gua mau ngebawain tema tentang Google Drive. Sebenarnya ini salah satu tugas kuliah gua, yaitu inovasi untuk perubahan organisasi. Tapi gua pikir bermanfaat juga buat kalian semua. Semoga bermanfaat. Oke, kita mungkin sering mendengar atau familiar dengan Google. Yap, Google merupakan salah satu raksasa teknologi yang platformnya sudah biasa kita akses. Kenal dengan Android, YouTube, Gmail, Google Maps. Nah, itu semua produk hasil inovasi dari mereka. Untuk berinovasi, suatu organisasi harus memahami tentang keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi organisasi tersebut. Salah satu alat untuk menganalisa keunggulan kompetitif suatu organisasi yaitu dengan analisis Frio. Analisis ini diperkenalkan oleh J.B. Barney pada tahun 1991 dalam karyanya Firm Resource and Sustainable Competitive Advantage. Adapun Frio sebenarnya adalah singkatan dari V for Valuable, apakah sumber daya memiliki nilai tambah dengan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan peluang atau membela terhadap ancaman. R for Rare, ketika sumber daya langka, maka hal tersebut memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan tersebut. E for Inimitable, sumber daya sulit untuk ditiru jika organisasi lainnya tidak bisa meniru, membeli atau menggantikannya pada harga yang wajar. O for Organize, sumber daya itu sendiri tidak memberikan keuntungan apapun bagi perusahaan jika tidak terorganisir untuk menangkap nilai dari mereka. Kembali ke cerita tentang Google. Perusahaan ini didirikan oleh dua mahasiswa dari Stanford University, Larry Page and Sergey Brin, tepatnya pada tanggal 14 September 1998. Pada saat itu, Google Search sangat terkenal, yaitu sebagai mesin mencari selain Alta Vista dan Yahoo Search. Kemudian lini bisnis Google berkembang dengan tersedianya layanan-layanan seperti Google Mail, Google Video, Google Maps, Google Earth, Google AdSense, dan perkembangan yang makin pesat pada tahun 2008 ketika Google meluncurkan Android, yaitu sebuah platform dan sistem informasi bagi handphone sebagai pesaing dari Apple Phone. Google tidak lelah terus-menerus berinovasi dengan menciptakan berbagai macam produk yang inovatif dan terintegrasi satu sama lainnya sampai sekarang. Kita mengenal adanya Google Home, Google Doc, Google Duo, Google Lens, Google Translate, dan Google Drive. Nah, sekarang kita akan bahas produk Google yang bernama Drive. Apa itu Drive? Drive adalah sebuah aplikasi penyimpanan file, foto, dan video yang berbasiskan internet atau lebih kita kenal dengan cloud storage. Kalau kita pernah mendengar Dropbox, iCloud, OneDrive, nah itu adalah contoh dari cloud storage. Sebelumnya kita mesti tahu nih kapan sih sebenarnya Drive itu ada. Drive diperkenalkan oleh Google pada 24 April 2012. Sebenarnya Drive merupakan ekstensi dari Google Docs, namun sekarang berubah menjadi sebuah integrated cloud storage. Aplikasi Drive ini terintegrasi dengan berbagai macam produk Google lainnya. Misal, sekarang kita akses Google Mail, maka fasilitas penyimpanannya otomatis menggunakan Drive, yang kapasitasnya bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Drive menyediakan free 15 GB untuk penyimpanan awal. Apabila dirasa kurang, pengguna bisa mengupdate sendiri dengan membeli paket penyimpanan sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagaimana cara menggunakan Drive? Drive sangat simpel digunakan. Apabila kita mengakses Google Mail, kita bisa langsung mengakses ke Drive. Selain itu, semua gadget, baik itu handphone, tablet, laptop, dan PC
bisa langsung menyimpan file ke Drive dengan menginstal aplikasi Drive atau Backup and Sync. Mengapa Drive dikatakan cloud storage terbaik? Di atas sudah ada contoh beberapa cloud storage selain Drive. Tapi mungkin nggak ada salahnya ya, diulang lagi. Semuanya pasti sudah familiar dengan iCloud milik Apple, OneDrive milik Microsoft, dan Dropbox. Nah, dari kesemuanya itu, Drive memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh aplikasi lainnya. Apa itu? Pertama, Drive terintegrasi dengan seluruh aplikasi buatan Google atau kita kenal dengan G Suite. Di dalamnya ada Android, Google Mail, Google Foto, Google Video, Google Docs, Google Meet, Backup and Sync. Jadi, kalau kita mau menyimpan file tinggal upload saja ke Drive dari aplikasi-aplikasi itu. Kedua, sharing file sangat mudah dengan file yang sudah disimpan di Drive. Tinggal sharing aja linknya, berikan aksesnya, maka semua bisa mendownload file yang di-share tersebut. Yang ketiga nih, harga upgrade space yang relatif lebih murah dan mudah sekali untuk mendapatkannya. Dibandingkan dengan pesaing yang mengharuskan menggunakan kartu kredit, Drive bisa didapatkan di berbagai toko retail dan marketplace yang ada di Indonesia. Kalau kita sudah bicara tentang keunggulan, sekarang kita bahas manfaat Drive. Yang pertama, kita tentu ingat dulu kalau ingin menyimpan file harus berkutat dengan flash disk, memory card, portable hard disk, yang sering tuh kita lupa atau hilang bahkan rusak. Dari unsur kepraktisan, sangat tidak praktis dan efisien. Nah, dengan adanya Drive, semuanya menjadi praktis dan efisien. Kalau kita ingin menyimpan file dan sharing, kita hanya tinggal upload dan berbagi link saja. Yang kedua, lebih ekonomis dan berbiaya lebih murah. Yang ketiga, karena terintegrasi dengan berbagai macam gadget dan aplikasi, maka Drive lebih mudah untuk dioperasikan. Kalau iCloud hanya untuk produk-produk Apple saja. Drive memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, yaitu dari sisi value, keunggulan Drive memberikan nilai bagi Google. Dari sisi rare, belum ada produk teknologi lain yang memiliki kemampuan seperti Drive. Dari sisi inimitable, teknologi seperti Drive memiliki nilai yang sangat mahal apabila ada yang ingin menirunya. Dan yang terakhir, yang pasti Drive terorganisir dengan baik dan terintegrasi dengan produk-produk Google yang lain. Jadi dapat dikatakan bahwa Drive merupakan produk inovasi dari rumah inovasi Google yang membawa pengaruh dan dampak yang besar dalam perkembangan teknologi. Dan gua rasa masih banyak inovasi yang akan terus berkembang. Karena kembali lagi sekarang semua tidak lepas dari yang namanya teknologi. Oke, mungkin itu ya teman-teman gambaran singkat dari Google Drive. Semoga memberikan informasi buat kita semua. Ciao!